Ada tanda-tanda persalinan itu mendekati sekitar 36 ke 37. Jadi jenengan hati-hati banget. Ada 4 gejala yang biasanya dialami ibu-ibu hamil mendekati persalinan. Yang pertama biasanya yang paling sering kontraksi. Kontraksi itu bisa kontraksi benar-benar kontraksi atau ada juga istilah kontraksi palsu. Ya, kalau kontraksi palsu itu biasanya kontraksi ya timbul terus hilang, lama tidak kontraksi. Tapi kalau yang kontraksi benar-benar kontraksi ini intensitasnya teratur. Jadi semisal dalam waktu 10 menit itu ada sekitar 3 sampai 4 kontraksi. Kalau jenengan kontraksi dihitung pakai jam, kalau ada detik gitu dihitung sekitar 30 sampai 40 detik. Nah, dan itu kontraksinya berulang. Sekarang kontraksi 10 menit, hilang sebentar, timbul lagi. Itu sudah merupakan kontraksi yang kontraksi persalinan. Kemudian yang kedua, ketuban. Ketuban itu bisa pecah langsung. Jadi pecahnya benar-benar pecah yang banyak banget atau yang rembes. Yang hati-hati harus yang rembes. Kalau kadang-kala kan kalau kita nggak kerasa tiba-tiba ketuban rembes, lama-lama habis nggak kerasa. Lah biasanya itu gejalanya ketika ketuban rembes itu hampir seperti jaringan pipis tapi nggak berasa. Kalau pipis kan mesti kerasa. Kok tiba-tiba celana dalamnya basah tapi kok nggak kerasa pipis, hati-hati ketuban. Biasanya kalau udah agak kering gitu, agak di paha itu ada sedikit lengket-lengket gitu, kalau misalkan bisa dicium tuh baunya agak sedikit-sedikit amis, arus gitu. Beda sama keputihan. Kalau keputihan kadang-kala kan ada yang berwarna, ada yang boden. Kalau yang nggak berwarna itu bening itu agak sedikit molor gitu. Yang ketiga, kemudian gerak didik. Gerak didik itu tidak boleh berkurang. Jadi kadang-kala ada mitos yang menyatakan kalau sudah mendekati persalinan geraknya itu berkurang, tidak boleh. Jadi gerak hari ini, gerak besok itu harus selalu sesuai. Biasanya saya mengajarkan jenengan akan menghafalkan intervalnya didik. Jadi misalkan paginya rutin aktif, nanti agak siang dia tidak aktif, sore aktif, itu harus sama. Hari ini besok harus sama. Jadi ketika terjadi, loh biasanya didik aktif, kok sekarang nggak aktif, kemudian harus hati-hati. Yang keempat, kalau ada lendir darah. Jadi kalau misalkan ada lendir darah yang keluar walaupun tidak ditandai dengan kontraksi ataupun pecah ketuban, jenengan secepatnya harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Monggo, mau ke rumah sakit boleh, mau ke bidan monggo. Jadi yang penting banget itu dari keempat ini gerak. Pertama gerak, kadang-kadang kita kecolongan loh, nggak tahu geraknya menurun, tiba-tiba ngapunten diri sudah nggak ada di dalam. Itu yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Biasanya ngapunten disepelekan, jadi geraknya berkurang tapi dia biasa, tiba-tiba enggak ada.